Halo semuanya, senang banget rasanya bisa kumpul bareng lagi. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah fabel klasik yang luar biasa dari Rinto Susanto, judulnya Jangan Sombong. Latar ceritanya sih kelihatan sederhana banget, cuma di atas sebuah perahu kecil. Tapi wow, makna di baliknya itu loh bener-bener dalam dan relevan banget buat kehidupan kita sehari-hari. Di pembahasan kali ini kita bakal lihat gimana interaksi dua karakter yang ibarat langit dan bumi ini bisa bawa kita ke sebuah pencerahan yang ya sama sekali nggak terduga. Nah, coba deh Anda pikirin sebentar. Apa gunanya memiliki semua pengetahuan di dunia kalau pada akhirnya Anda nggak bisa menyelamatkan diri sendiri? Pernah kepikiran nggak sih? Ini bukan cuma sekedar pertanyaan retoris biasa loh. Ini benar-benar inti dari dilema filosofis yang bakal kita bahas. Kadang kan, kita terlalu asyik tuh ngumpulin pengetahuan yang tinggi-tinggi di awan, sampai kita lupa gimana caranya memijakan kaki di bumi pas badai beneran datang. Jadi, coba simpan pertanyaan ini di benak Anda sambil kita menyelami ceritanya, oke? Oke, mari kita selami ini. Kita bedah dulu nih akar masalah dari karakter utama kita. Kesombongan. Kesombongan itu kan sebenarnya bukan sekedar pamer harta atau tahta ya, tapi lebih ke perasaan di mana kita merasa jauh lebih superior, lebih hebat dari orang lain. Nah bahayanya, perasaan ini sering banget bikin kita buta sama kelemahan fatal kita sendiri. Beneran deh, kebutaan semacam ini bisa jadi bom waktu yang meledak kapan aja. Terus, yang bikin cerita ini makin seru adalah kontrasnya. Kita dihadapkan sama dua dunia yang benar-benar beda. Di satu sisi ada sang filsuf. Dia ini simbol dari pengetahuan abstrak, seperti filosofi dan matematika, yang semuanya bekerja murni di dalam kepala. Cerdas? Pasti. Tapi di sisi lain, kita punya sang pelaut. Nah, dia ini kebalikannya. Dia mewakili keterampilan praktis, hal-hal fisik yang nyata banget, kayak gimana caranya baca ombak dan bikin perahu nggak tenggelam. Cerita kita dimulai pas sang filsuf ini lagi bosen banget di perahu, terus mutusin buat ngajak si pelaut ngobrol. Bayangin deh adegannya, sang filsuf mungkin dengan dagu yang sedikit diangkat dan tatapan meremehkan, ngeliat ke arah pelaut yang lagi sibuk kerja keras. Terus dia nanya dengan nada angkuh, apakah Anda mengerti filosofi? Si pelaut yang sederhana ini tanpa beban dan jujur apa adanya, cuma jawab simpel, tidak mengerti. Jawaban yang jujur banget kan? Tapi bagi sang filsuf, wah ini dianggap sebagai aib dan kelemahan yang nggak bisa dimaafkan. Dari sinilah kesombongan intelektualnya itu mulai meledak-ledak. Sang filsuf nggak cuma sekedar kaget atau kecewa, dia malah langsung menghakimi si pelaut mentah-mentah. Dia bilang, wah sayang sekali, Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda. Coba bayangin, cuma gara-gara si pelaut nggak ngerti filosofi, sesuatu yang mungkin sama sekali nggak dia butuhin buat kerjaannya, sang filsuf dengan entengnya menganggap separuh hidup pelaut itu sama sekali nggak ada artinya. Benar-benar merendahkan banget kan? Tapi tunggu, dia belum selesai loh. Sang filsuf lanjut lagi nanya, apakah Anda mengerti matematika? Dan ketika pelaut itu lagi-lagi jawab tidak, sang filsuf cuma geleng-geleng kepala dan langsung menjatuhkan vonis terakhirnya. Sayang sekali, bahkan Anda tidak mengerti akan matematika, berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda. Astaga, ini puncaknya arogansi sih. Sang filsuf secara matematis baru aja menghapus sisa eksistensi pelaut itu. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan jalan pikiran sang filsuf yang sombong itu. Setengah hidup pelaut hilang karena nggak paham filosofi. Setengahnya lagi lenyap karena nggak bisa matematika. Jadi di otak sang filsuf, nilai hidup si pelaut sekarang adalah 0%. Habis, nol besar. Nggak ada harganya sama sekali. Sang filsuf benar-benar merasa dia udah menang telak, kayak ada di puncak kejayaan intelektualnya. Namun tiba-tiba, keadaan pun berbalik total. Lautan lepas itu nggak peduli sama sekali sama rumus matematika atau argumen filosofis apapun. Alam punya aturannya sendiri. Perjalanan yang tadi tenang banget, dalam hitungan detik, berubah jadi arena hidup dan mati. Bayangin betapa cepatnya semua ini terjadi. Menit pertama, perahu masih sangat tenang. Menit kedua, ombak raksasa tiba-tiba datang menghantam keras. Perahu terombang-ambing gak karuan. Menit ketiga, air laut mulai deras membanjiri geladak perahu. Perahu mulai tenggelam. Dan coba tebak, apa yang terjadi di menit keempat sama sang filsuf? Dia panik luar biasa. Ketakutan setengah mati. Semua teori keren di kepalanya lenyap seketika pas air laut yang sedingin es itu menyentuh kakinya. Di tengah kepanikan dan kekacauan yang luar biasa itu, saat sang filsuf udah pucat pasi gemetaran, sang pelaut menatap matanya. Dengan ketenangan yang cuma dimiliki sama orang yang udah sering bertarung melawan badai,
si pelaut melontarkan satu pertanyaan yang sangat-sangat menusuk. "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Boom! Sebuah keterampilan yang sangat praktis, sangat sederhana. Tapi, di detik itu juga, berenang adalah satu-satunya pengetahuan paling berharga di seluruh dunia. Kontrasnya itu loh bener-bener ironis banget. Sang filsuf yang beberapa menit lalu dengan sombongnya memvonis hidup si pelaut nggak berharga, sekarang cuma bisa geleng-geleng kepala dengan panik. "Saya tidak bisa," teriaknya histeris. "Cepat tolonglah saya." Ironi yang sangat tajam kan? Si pemikir besar, si jenius intelektual ini sekarang harus menangis dan memohon nyawanya sendiri. Kepada pria yang tadi dia anggap nyawanya nggak ada harganya sama sekali. Mendengar itu, si pelaut malah tertawa. Tapi ini bukan tawa jahat ya, melainkan tawa yang menyadari betapa konyolnya kesombongan itu. Dan disinilah pelaut itu ngasih pukulan telaknya. Berenang saja Anda tidak bisa, lalu apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda. Majelep banget kan? Pengetahuan teori yang 100% itu ternyata nggak bisa sama sekali nyelamatin si filsuf dari kehilangan nyawanya yang beneran nyata. Cerita yang luar biasa banget ya kan? Nah, sekarang mari kita melangkah keluar dari pralu fiksi itu dan kita lihat gambaran besarnya. Apa sih pesan utama yang sebenarnya mau disampaikan penulis lewat fabel yang penuh ironi ini? Gimana kita bisa terapin ini di dunia nyata? Mari kita bedah bareng-bareng. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Kita semua tanpa terkecuali, punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Punya prestasi akademis yang gemilang, boleh banget bangga, wajar kok. Tapi jangan sampai rasa bangga itu berubah jadi racun kesombongan. Ingat terus, secerdas apapun kita di satu bidang, pasti bakal selalu ada orang yang jauh lebih terampil dan jago di bidang lain. Jadi daripada merendahkan orang lain, mending kita pakai energi itu buat terus belajar dari kelebihan mereka. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir buat hari ini. Filosofi, matematika, atau ilmu pengetahuan apapun itu pastinya sangat-sangat penting. Tapi begitu juga dengan keterampilan praktis untuk bertahan hidup. Di tengah lautan kehidupan yang seringnya nggak bisa ditebak ini, ketika badai masalah tiba-tiba datang menghantam zona nyaman Anda, pertanyaannya, apakah Anda sudah tahu cara berenang Anda sendiri? Jangan biarkan ego dan kesombongan menenggelamkan Anda. Kenali dan akui kelemahan Anda, dan teruslah belajar selagi laut masih tenang. Terima kasih ya udah nemenin saya membedah materi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.